itu mulai dari datang, senyum terus. Ini kayak Anda ada beban atau ini berusaha untuk menutupi deg-degannya Bapak begitu? Nah ya. Kesesuaian antara identitas kependudukan secara administratif dan data pemilih yang dilakukan. Nah ini juga kartu kita bawa ini biar ini yang selalu menemani kita. Ini adalah simbol ya, simbol apa namanya pilkada kita. Kenapa kita kartu? Artinya itu kakak tua. Dulu ada kakaknya, namanya Kakaso. Kakak tua Sopeng ya untuk pilkada tahun 2015. Ini adiknya ini, muda-mudanya ini, insya Allah 9 Desember 2020 umurnya 17 tahun. Iya, bisa milih. Bisa kalian bisa ngajak kita itu ya. Nah, begitu ya. Iya Pak. Peranan dari Sikatu ini kalau saya sih selaku orang awam yang menyaksikan, wah ada Sikatu nih yang nggak sengaja gitu. Ternyata Sikatu ini sudah ada di beberapa daerah. Ya. Pintas, wah ada Sikatu. Lewat lagi, Sikatu lagi, Sikatu. Pilkada serentak telah tiba. Saatnya berikan suara kita. Karena suara kita sangat berarti untuk Sopeng tercinta. Dukung KPU mewujudkan pilgub langsung umum bebas rahasia, jujur adil berkeadaban. Ayo bersama kita sukseskan pilgub Sopeng 2020. Ayo gunakan hak pilih kita, milih calon bupati dan wakilnya. Wujudkan pilgub Sopeng 2020, lancar demokratis serta berintegritas. Sifat katamu, sifat kalebi, sifat kaingat. Ingat, Rabu 9 Desember 2020, ajak semuanya ke TPS. Sopeng yang memilih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini seperti di hari-hari sebelumnya, kita kembali lagi di Ngintip ngobrolin terkait pemilu. Nah, hari ini saya sudah kedatangan Sikatu dengan Bapak Ketua KPU Kabupaten Sopeng, Pak Hasbi. Selamat sore, Pak. Selamat sore. Ini Bapak terbebani atau dibebankan ini, Pak? Nah, ya, saya enjoy aja seperti yang melaksanakan tugas-tugas seperti aja biar ada keikhlasan di situ. Iya. Menarik sekali karena kan kalau dilihat ya, Pilkada serentak itu 2020 sebentar lagi akan dihadapi begitu. Prosesnya sebentar lagi. Nah, dari tadi Bapak ini itu mulai dari datang, senyum terus. Ini kayak Anda ada beban atau ini berusaha untuk menutupi deg-degannya Bapak begitu? Nah, ya. Ini kan pilkada ini kan apa namanya tensinya ada ini kan. Nah, inilah yang harus kita bawa ke soal bagaimana kita happy menghadapi apa namanya event kita ya. Jadi Sikatunya juga tetap smell ya Pak ya. Nah ini yang apa namanya ini kan Sikatu kita ini ada warna-warni ini kan. Ya, corak. Ini melambangkan bahwa itu kecorak apa ya keragaman demokrasi kita ya yang harus dibawa ke apa yang gembira gitu ya, bahagia kita berdemokrasi lah. Kemudian konsep keadaban ini kita punya bahwa masyarakat Sopeng itu punya nilai-nilai lokal yang tumbuh dari masyarakat, bahwa setiap kegiatan kemasyarakatan itu ada nilai-nilai lokal ya, ada sifat katau, sifat kalebi ya. Di sana ada aksi maturuseng, ada salewangan ya, berkeadilan. Pilkada Sopeng 2020 yang berkeadaban. Saya pikir ini salah satu penggalan lirik lagu yang bisa mengantarkan kita terkait apa sih masa depan Sopeng nanti ini. Nah,
selaku Ketua KPU Kabupaten Sopeng, Bapak Muhammad Hasbi. Jadi sebenarnya dalam rangka apa sih Bapak kesini bela-belain begitu bawa si kartu pula? Ya kan jaraknya cukup jauh. Kita tahu betul bahwasannya wilayah ini adalah salah satu wilayah di Sopeng dengan letak geografis yang cukup sulit untuk dijangkau. Apalagi kalau tidak niat. Nah, apa sih yang mendasari? Wah, saya mau ke sana nih. Gitu. Jadi pilkada Sopeng kita ini kan yang kita mau membuat suasananya ribu-ribu ya. Oke. Sama tanggal 9 Desember 2020 itu adalah hari kedaulatan rakyat Sopeng. Ya, sekiranya sampai hari ini kita coba bagaimana pilkada kita lebih fun, lebih nyantai gitu ya, tanpa menimbulkan teriak-teriak apa namanya yang anarkis begitu ya. Kalau kemarin orang takut ke TPS, wah ada polisinya, sekarang Ya. mungkin bisa lebih bersahabat begitu. Nah, betul. Ya, ini yang harus kita ciptakan suasana yang nyaman ya, biar aman. Jadi Warga datang ke TPS. Jadi ceritanya ada pengenalan lah ke masyarakat bahwasannya mereka ada di sini ketika pelaksanaan 9 Desember nanti itu ada porsinya. Ini tujuannya. Jadi masyarakat mungkin yang selama ini ketakutan atau merasa tidak nyaman bisa langsung tahu, wah saya aman-aman saja di sini. Wah hak saya tidak diganggu di sini. Wah suara saya betul-betul didengar begitu. Ya biasanya kan demokrasi sesungguhnya kan rakyat itu sendiri ya. Oke. Ini kan pesta, yang namanya pesta itu Meriah. ya meriah ya. Cuman ada memang terkadang kemeriahan itu biasanya berubah. Nah inilah yang harus kita bangun dari awal, bagaimana pilkada kita beradab lah ya, sipakat tahu, sipakat lebih sesuai dengan kearifan lokal kita. Saya kira Sopeng punya kearifan yang luar biasa yang soal demokrasi itu. Nah, Insya Allah. apakah ini menjadi salah satu langkah dari KPU Kabupaten Sopeng itu sendiri untuk memberikan atau mensosialisasikan terkait tahapan pilkada yang sedang berlangsung ini, Pak? Nah hal ini kan perlu edukasi kepada masyarakat bahwa proses pemilu, terutama pilkada kita ini kan dalam rangka proses melahirkan kepemimpinan yang bisa melahirkan pemimpin yang bisa membangun daerah yang lebih sejahtera, lebih aman, nyaman, tenang orang ya, bisa berusaha dengan baik. Dan tentunya ini semua kehidupan masyarakat ini harus di-drive oleh seorang pemimpin. Nah inilah tugas KPU, bagaimana memfasilitasi masyarakat bisa menghadirkan pemimpinnya 5 tahun ke depan insya Allah. Ya, saya pikir ini juga salah satu langkah cerdas lah ya, atau bisa dibilang masyarakat harus tahu, alam semesta harus menyaksikan Ya, bahwasanya harus tahu. kerja-kerja KPU itu nyata, Ya, kerja KPU itu betul-betul ada, ya kan? Nah, apalagi di tengah kondisi COVID-19 ini salah satu polemik juga terhadap masyarakat bahwasannya ya kita takut dong didatangi sama orangnya KPU, atau bisa jadi KPU tidak takut mendatangi orang. Nah, dari tahap pemutakhiran data pemilih ini sendiri, Pak, ini sebenarnya sudah seberapa jauh? Pada prinsipnya pemutakhiran data pemilih itu kan ada 3 ya prinsipnya. Prinsip yang pertama adalah data pemilih itu harus mutakhir. Mutakhir dalam arti bahwa data-data itu sesuai dengan kondisi saat ini ya, untuk kepentingan tanggal 9 Desember 2020. Misalnya yang hari ini belum berumur 17 tahun hari ini, tetapi tanggal 9 Desember sudah berumur 19 tahun ya. Kemudian prinsip yang kedua, dia akurat. Akurat dalam arti bahwa ada 13 elemen data yang harus sesuai dengan data pemilih kita. Misalnya NKK-nya, nomor induk kependudukan, namanya, jenis kelaminnya ya. Detail ya, Pak ya. Ya, sampai persoalan disabilitas ya, statusnya seperti apa. Jadi ada 13 item yang harus memuat dalam daftar pemilih kita. Kemudian dia harus komprehensif semua data-data itu tadi ya, memuat yang 13 item itu harus sesuai dengan data yang ada. Insya Allah lah bisa kita. Jadi kesesuaian antar data juga yang di lapangan kan. Sekarang kalau kita lihat bahwasanya itu kan ada 2 jenis data yang dipegang oleh KPU, kemudian data yang dicolokkan oleh si PPDP. Nah, jadi data yang diakuratkan di sini ini sebenarnya data yang dari KPU atau berusaha untuk menimbulkan data baru lagi.
Jadi petugas pemilihan data pemilih itu memegang data pemilih ya yang diserahkan dari KPU ya. Data ini penting untuk diakurasi teman-teman petugas pemilihan di lapangan ya, untuk dicocokkan data atau identitas kependudukan yang dimiliki warga ya. Contoh misalnya ya, warga harus memperlihatkan KTP berelektronik ya. Kemudian disandingkan juga dengan kartu keluarganya. Benar sesuai dengan daftar pemilih yang ada dengan dokumen administrasi kependudukan warga. Saya kira itu penting ya. Menarik sekali Pak, dan memang betul bahwasanya masyarakat juga itu harus disadarkan, dan kita sendiri selaku masyarakat itu harus sadar bahwasanya apa sih tujuannya ini, apa sih tujuannya masyarakat mencocokkan data pemilih, ya kan? Kenapa sih saya diminta sampai sedetail itu, sampai jenis kelamin saya itu dipertanyakan, ya kan? Nah, hal-hal seperti ini saya pikir kerja-kerja KPU itu detail sekali dari segi si pemilih, si calon pemilihnya nanti yang akan ditetapkan. Nah, kalau misalnya kendala pasti ada dong. Pasti, ya. Nah, gimana sih Bapak menyikapi terkait kendala-kendala dari PPDP itu sendiri? Setiap hari mungkin ditelepon, "Pak, saya gini, saya gini, gini." Gimana sih Pak? Jadi gini ya. Atau langsung didatangi kayak begini Pak? Data pemilih ini kan nanti yang menjadi ukuran dari hasil akhir dari sebuah kontestasi pemilu ya, pilkada ya. Jadi sejak awal ini kita harus rapikan datanya, termasuk tadi itu apa benar di dalam daftar pemilih itu adalah orang yang bersangkutan ya, bukan diwakili oleh orang lain. Nah, itu 13 item itulah yang memastikan nanti kesesuaian antara identitas kependudukan secara administratif dan data pemilih yang dimiliki oleh KPU. Nah, ini juga si kartu kita bawa nih, biar ini yang selalu menemani kita. Ini adalah simbol ya, simbol pilkada kita ya. Kenapa kita si kartu? Artinya itu kakak tua. Dulu ada kakaknya, namanya Kakak So, kakak tua Sope ya, untuk pilkada tahun 2015. Ini adiknya ini, masih muda umurnya ini. Insya Allah 9 Desember 2020 umurnya 17 tahun ini. Iya, bisa milih. Ya, bisa dari ini ngajak kita ini ya. Nah, begitu ya. Iya Pak. Nah, peranan dari si kartu ini kalau saya sih selaku orang awam yang menyaksikan, wah ada si kartu nih, ya nggak sengaja begitu. Ternyata si kartu ini sudah ada di beberapa daerah. Ya. Sepintas, wah ada si kartu. Lewat lagi, si kartu lagi, si kartu. Jangan-jangan si kartu ada di mana-mana. Saya mau nanya, senang nggak dengan si kartu? Ya, kalau saya dekat-dekat senang. Dekat-dekat senang Kalau ya. jaga jarak ya. Janganlah jarak. Ya. Kalau si kartu gimana? Ini banyak temannya ini. Ini banyak ketua KPU nih, teman-teman daerah lain udah kenal ya. Malah lebih kenal dari saya gitu. Ya, karena kan kalau kita lihat si kartu ini salah satu item yang paling menarik perhatian lah untuk masyarakat. Setidaknya ketika masyarakat lihat si kartu itu langsung pikirannya, wah 9 Desember ke TPS. Saya, Hasuri Nusain, Ketua KPU Kota Parepare, dukung Pilkada Sopeng, Rabu 9 Desember 2020. Ayo ke TPS bersama si kartu. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Isharul Haq, Ketua KPU Kabupaten Bone, bersama si kartu mengajak masyarakat Sopeng supaya datang ke TPS untuk menggunakan haknya pada tanggal 9 Desember 2020 dalam rangka pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020. Sukses KPU Sopeng. Saya Samsudin Saleh, Ketua KPU Kabupaten Sidrap, bersama Sikatu dukung Pilkada Sopeng, Rabu 9 Desember 2020. Ayo ke TPS. Saya Hasnifa, Ketua KPU Kabupaten Ngendrekang, bersama Sikatu dukung Pilkada Sopeng, Rabu 9 Desember 2020. Ayo ke TPS. Luar biasa. Kabupaten Wajo bersama Sikatu mengajak kepada mendukung Pilkada Sopeng 9 Desember 2020. Ayo kita ke TPS. Saya, Alamsa, Ketua KPU Kabupaten Pindrang, bersama Sikatu. Ayo dukung Pilkada Sopeng, Rabu 9 Desember 2020. Ayo ke TPS.